Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Adit dan Dina hidup di antara sampah dan sisa-sisa kehidupan yang terbuang. Setiap pagi, mereka berjalan di jalanan yang penuh dengan kotoran, mencari potongan roti atau sisa makanan dari orang-orang yang lewat. Hidup mereka seperti bayang-bayang yang tak terlihat, selalu terabaikan oleh dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Orang-orang tidak melihat mereka. Mereka hanya dua anak kecil yang tak pernah bisa menyentuh harapan. Namun, meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, Adit selalu berusaha untuk membuat Dina merasa aman. Ia tidak ingin adiknya tahu betapa beratnya dunia yang mereka hadapi. Dina, dengan matanya yang cerah dan senyumnya yang selalu ada, tampaknya tidak terlalu peduli dengan kesulitan mereka. Di dunia yang kelam ini, Dina menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti ketika mereka menemukan sepotong roti atau saat Adit menceritakan kisah-kisah hayalan untuk mengalihkan perhatian dari rasa lapar. Suatu hari, saat mereka sedang mencari makanan di sebuah pasar, seorang pedagang besar yang lewat menuduh mereka mencuri. Adit mencoba menjelaskan dengan suara tegang. "Kami nggak nyuri, Pak. Kami cuma lapar." Tetapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, Dina berdiri di sampingnya dengan mata penuh ketakutan dan berkata, "Kak, kita nggak nyuri, kita cuma lapar." Kata-kata Dina itu, polos dan tulus, menyentuh hati Adit. Di tengah dunia yang begitu keras, ungkapan itu mengingatkan Adit bahwa meskipun mereka tidak punya apa-apa, mereka masih punya satu sama lain. Mereka mungkin hanya anak-anak yang terlupakan, tapi cinta mereka adalah satu-satunya hal yang tak bisa diambil orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah yang penuh dengan pelajaran ini, jangan lupa untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Semoga dengan sholawat kita, menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kelak di akhirat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dengan satu klik dari sahabat semua, kami akan semakin semangat untuk berbagi kisah-kisah yang bermanfaat dan menginspirasi. Semoga setiap dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua selalu diberikan kemudahan dalam rizki, dilimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin. Sekarang, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang penuh hikmah ini. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang berharga dan dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Adit duduk di atas tumpukan karton, menatap adiknya yang sedang bermain dengan sepotong plastik. Dina, yang usianya baru 5 tahun, tampak begitu ceria meski mereka berada di tempat yang jauh dari kata nyaman. Mereka tinggal di sebuah tempat pembuangan sampah yang luas, di pinggiran kota yang ramai, namun begitu sepi dari perhatian. Di sekeliling mereka, sampah berserakan, kertas, plastik, makanan busuk, dan benda-benda bekas yang tampaknya sudah terlupakan. Bau busuk mencemari udara, tapi Adit dan Dina sudah terbiasa. Mereka tahu bagaimana cara bertahan, meski kadang tubuh mereka lelah, dan hati mereka rapuh. Adit, yang baru berusia 10 tahun, sudah harus menjadi dewasa sejak mereka ditinggalkan orang tua. Sore itu, seperti biasanya, dia berkeliling mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan atau mungkin bisa dijual. Setiap kali, dia menemukan beberapa botol plastik atau kardus yang cukup bagus untuk dijual, ia merasa sedikit lega. Setidaknya mereka bisa makan lebih baik malam ini. Terkadang, Adit merasa kesal dengan keadaan ini. Mereka tidak meminta untuk hidup seperti ini. Tidak pernah. Orang tua mereka, ibu dan ayah, sempat berjanji akan selalu menjaga mereka. Namun, janji itu hancur begitu saja saat mereka pergi. Tidak ada peringatan, tidak ada kata-kata perpisahan yang manis. Mereka hanya pergi begitu saja, meninggalkan Adit dan Dina di tengah tumpukan sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Adit tidak tahu apa alasan mereka pergi. Mungkin karena mereka sudah terlalu lelah untuk bertahan hidup di tengah kesulitan yang tak berujung. Adit sering bertanya-tanya dalam hati, apakah orang tua mereka masih hidup? Atau mereka hanya ingin pergi begitu saja tanpa beban. Namun, Adit tidak berani bertanya terlalu banyak. Setiap kali dia melakukannya, dia hanya merasa semakin kosong, semakin bingung. Apa yang kita lakukan sekarang, Kak?
Dina tiba-tiba menghampiri dengan wajah penuh tanya. Walaupun sering terlihat ceria, Dina bisa merasakan kesedihan yang tak terlihat. Adit hanya tersenyum kecil, meski hatinya terasa sakit. Dina lebih suka bermain dengan barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka. Kadang dia membuat rumah-rumahan dari kardus. Kadang juga dia menggambar dengan spidol pada kertas-kertas yang ditemukan. Namun, Adit tahu bahwa Dina sebenarnya tidak sepenuhnya mengerti betapa beratnya hidup mereka. Ia masih terlalu kecil untuk tahu bahwa hidup mereka jauh dari normal. Hari-hari berlalu dengan lambat. Adit mulai merasa lelah. Terkadang, dia tak bisa menahan diri dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah akan selalu begini? Apakah mereka akan selalu bertahan hidup dengan cara seperti ini? Mengais sampah demi sesuap nasi? Malam itu, Adit mengumpulkan beberapa kardus dan menyusunnya menjadi tempat tidur untuk mereka berdua. Dina duduk di sampingnya, mata sipit karena lelah, tapi masih tersenyum. Adit tidak tahu apakah itu senyuman bahagia atau hanya kebiasaan. Yang jelas, senyuman itu membuatnya merasa sedikit tenang. Di tengah malam yang dingin, Adit menggenggam tangan Dina. Dia tahu adiknya merasa takut. Dina sering terbangun dari tidur dan menangis, mencari kehangatan dan perlindungan. Adit pun berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Dina tetap aman. Kadang, Adit hanya bisa duduk diam di sampingnya, berusaha menenangkan diri meski dirinya sendiri merasa kosong. Kadang, ketika melihat orang-orang yang lewat di dekat tempat mereka tinggal, Adit merasa sakit hati. Mereka sering dihina dan dicaci, disangka mencuri makanan dari orang lain. Padahal, mereka hanya mencari sisa-sisa yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Tapi orang-orang tidak tahu itu. Mereka hanya melihat Adit dan Dina sebagai anak-anak terlantar yang tidak tahu malu, yang selalu mengganggu ketenangan mereka. Adit ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa mereka bukan pencuri, bahwa mereka hanya anak-anak yang ingin hidup. Tetapi setiap kali ia mencoba melakukannya, suaranya selalu tenggelam dalam kekosongan. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mendengarkan. Adit merasa marah, tapi lebih dari itu, ia merasa sedih. Ia merasa seperti orang asing di dunia ini, terbuang tanpa alasan yang jelas. Orang tua mereka pergi karena alasan yang tidak bisa dia mengerti. Dan sekarang, dunia ini pun memandang mereka dengan sinis, dengan cemoohan. Namun, dalam sepi dan kesendirian itu, Adit tahu satu hal yang pasti, ia harus melindungi Dina. Tidak peduli seburuk apapun dunia ini, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang ia rasakan, Adit tahu bahwa ia harus menjaga Dina. Ia adalah kakak, dan itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia tinggalkan. Di tengah tumpukan sampah yang seakan tak ada habisnya, Adit bertekad bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka akan terus berjuang, bertahan, dan mencari cara untuk tetap hidup. Selama ada Dina, Adit merasa ia masih punya alasan untuk bertahan. Adit dan Dina sudah sangat terbiasa dengan kenyataan pahit hidup di tempat pembuangan sampah. Setiap pagi, mereka berdua berjalan melintasi tumpukan sampah yang berbau busuk, mencari sisa makanan atau barang-barang yang bisa mereka pakai atau jual. Meskipun Adit berusaha untuk menjaga Dina tetap ceria, kesulitan hidup tak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Kehidupan mereka penuh dengan kebiasaan yang aneh bagi kebanyakan orang. Dina, yang masih sangat kecil, sering mengumpulkan potongan-potongan plastik dan kayu untuk dimainkan, atau terkadang, hanya untuk merasa bahwa ada sesuatu yang bisa diberikan kepada kakaknya. Adit selalu berusaha untuk tidak menunjukkan betapa letihnya tubuhnya, walaupun matanya kadang-kadang tampak kosong. Tapi lebih dari segalanya, yang paling sulit adalah menghadapi orang-orang yang lewat. Setiap hari, selalu ada yang melihat mereka dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah mereka adalah sampah yang tak perlu ada di dunia ini. Ada kalanya, seseorang akan melintas dan melemparkan kata-kata yang kasar, atau sekadar menatap mereka dengan jijik, seakan-akan Adit dan Dina adalah beban bagi dunia yang sudah cukup berat. Suatu pagi yang panas, Adit dan Dina sedang mencari sisa makanan di antara tumpukan sampah yang tersebar. Adit menemukan beberapa botol plastik dan beberapa potongan kardus yang bisa dijual. Dina, yang sedang memungut roti basi yang terjatuh dari sebuah kantong plastik,
tiba-tiba dihampiri oleh seorang pedagang yang lewat. Tanpa sepatah kata pun, pria itu menatap Dina dengan penuh kebencian dan melangkah lebih dekat. Adit sudah mengenali ekspresi itu. Setiap kali seseorang menatap mereka seperti itu, rasa sakit yang sama akan muncul di dadanya. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa mereka tidak mencuri. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Tapi kata-kata itu selalu tersekat di tenggorokan. Dina yang melihat pria itu mendekat, tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuat perasaan takut menguasai dirinya. Ia menoleh ke Adit dengan mata yang mulai berkaca-kaca, seperti mencoba mencari perlindungan. Tubuh kecil Dina bergetar, dan dengan suara yang sangat pelan, ia menatap kakaknya, memandang penuh kebingungan, bertanya dalam hati, "Kenapa mereka marah pada kita, Kak?" Adit hanya bisa menatap Dina dengan wajah yang penuh kelelahan. Ia ingin memberi jawaban, tapi kata-kata itu seakan tidak ada. Ia ingin menjelaskan bahwa mereka bukan pencuri, bahwa mereka hanya dua anak yang mencoba hidup, tapi tidak ada yang akan mendengarkan. Tidak ada yang peduli. Pedagang itu terus berjalan tanpa berkata lagi, tetapi aura kebencian itu tetap menggantung di udara. Adit menggenggam tangan Dina lebih erat, mencoba menenangkan dirinya dan adiknya. Dina yang sudah mulai menangis perlahan menutup wajahnya dengan kedua tangan kecilnya, mencoba menyembunyikan rasa takut yang semakin membesar. Mereka kembali melanjutkan langkah mereka, meskipun kali ini rasanya lebih berat. Adit mencoba untuk mengalihkan perhatian Dina, memintanya untuk fokus pada sesuatu yang lebih baik, mencari botol plastik, kardus, atau barang lain yang bisa dijual. Namun, hatinya terasa sangat hampa. Ia tahu, tidak peduli berapa banyak ia mencoba melindungi Dina, mereka tetap akan selalu diperlakukan seperti ini. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak orang yang lewat dengan sikap yang sama, menghina, mencemooh, atau sekadar menatap mereka dengan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Adit sering merasa tubuhnya semakin lelah, hatinya semakin hancur, tapi ia tahu bahwa ia harus terus bertahan. Dina tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi Adit melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang datang setiap kali ada orang yang melintas dan menghakimi mereka hanya berdasarkan penampilan dan keadaan mereka yang miskin. Malam itu, ketika mereka tidur di tumpukan kardus, Adit memeluk Dina lebih erat dari biasanya. Dina yang sudah mulai tenang, menatap Adit dengan mata yang masih tampak penuh tanya. Adit tahu, meskipun adiknya tidak mengatakan apa-apa, Dina merasa takut. Takut dengan dunia yang begitu kejam terhadap mereka. Takut dengan orang-orang yang tidak pernah mencoba memahami mereka. Di dalam hati Adit, perasaan marah dan frustasi mulai menguasai dirinya. Mengapa dunia begitu penuh kebencian? Mengapa mereka selalu diperlakukan seperti sampah yang tak berguna? Adit merasa tak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan, orang-orang yang lewat, yang bisa jadi seharusnya menjadi bagian dari dunia mereka, malah melihat mereka sebagai beban. Tapi meskipun demikian, Adit tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus menjaga Dina. Karena jika ia tidak melindunginya, siapa lagi yang akan? Dina yang sempat terjaga dalam pelukannya, berbisik dengan suara pelan. "Kak, kenapa mereka marah sama kita?" Adit tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap langit yang gelap, berpikir tentang bagaimana dunia bisa begitu kejam. Tapi yang lebih ia tahu adalah bahwa ia harus terus berjuang. Tidak peduli bagaimana dunia melihat mereka, selama mereka masih bersama, selama ada Dina yang bergantung padanya, ia tidak akan menyerah. Malam itu, saat Adit dan Dina duduk bersama di tumpukan kardus mereka, keheningan yang menyelimuti mereka terasa begitu pekat. Udara malam yang dingin seolah memeluk tubuh mereka, dan Adit merasakan setiap helaan napasnya begitu berat. Dina sudah tertidur di pangkuannya. Tubuh kecilnya tampak rapat dengan dirinya, mencari kehangatan dari kakaknya yang sudah lelah. Namun, meski tubuhnya begitu lelah, pikiran Adit tak bisa berhenti berputar. Kenangan-kenangan buruk dari masa lalu datang menghampirinya, menghantui pikirannya tanpa henti. Adit masih ingat dengan jelas wajah ibu dan ayah mereka. Bagaimana dulu mereka tampak penuh harapan meskipun hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Ibu mereka, seorang wanita yang selalu tersenyum meski sering terlihat cemas,
selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun sering kekurangan. Ayahnya, meskipun kasar dan suka diam, tetap memberikan pelukan hangat setiap kali Adit merasa takut atau cemas. Namun, suatu hari, semuanya berubah. Ketika Adit masih kecil, kehidupan mereka mulai menjadi semakin sulit. Ayahnya kehilangan pekerjaan, dan mereka tidak lagi memiliki cukup makanan. Ibu mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya, tetapi uang yang diterima hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan itu pun sering tidak mencukupi. Adit teringat bagaimana ibunya mulai sakit. Pekerjaan yang berat dan jarak yang jauh dari rumah membuat tubuhnya semakin lemah. Dan meskipun Adit masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, ia bisa merasakan betapa ibu mereka berjuang keras. Lalu, suatu malam, ibu mereka terbaring sakit di tempat tidur, dan ayahnya hanya bisa diam, tampak putus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Suatu malam, setelah beberapa bulan ibu mereka sakit, ayahnya pergi tanpa memberi kabar. Adit masih ingat bagaimana ibu mereka menangis, dan Adit yang saat itu baru berusia 9 tahun merasa sangat bingung. Kenapa ayahnya pergi? Mengapa ibu menangis? Ibu mereka berusaha tenang, tetapi Adit bisa merasakan kepanikan di wajah ibunya. Setiap malam, ibu mereka akan bangun, meracik obat dari ramuan yang ia buat sendiri untuk meredakan sakitnya. Ia terus berjuang meski tubuhnya semakin lemah. Namun, setelah beberapa waktu, ibu mereka tidak lagi bisa bertahan. Adit masih ingat bagaimana pada malam itu, ibu mereka menghembuskan napas terakhir dengan tangan Adit yang menggenggamnya erat. Dina yang saat itu masih bayi terjaga dan menangis keras. Tapi Adit tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menangis bersama ibunya yang sudah tidak ada. Kepergian ibu membuat semuanya semakin gelap. Setelah ibu meninggal, mereka berdua terdampar tanpa perlindungan. Ayah yang tidak pernah kembali, dan Adit harus menjadi tulang punggung bagi Dina yang masih sangat kecil. Berkali-kali, Adit merasakan dirinya kehilangan kendali. Dunia mereka semakin suram. Tidak ada lagi tawa di rumah itu, hanya kesedihan dan kecemasan yang tak berujung. Meskipun Adit berusaha keras untuk menjaga Dina, ada rasa takut yang terus menghantui dirinya. Takut mereka akan kehilangan apapun lagi, takut mereka akan berakhir seperti yang telah mereka alami, ditinggalkan, sendiri, tanpa siapapun yang peduli. Adit teringat betapa kerasnya ibu mereka berjuang, betapa penuh harapan dia meskipun hidupnya dipenuhi dengan rasa cemas dan kekurangan. Itu adalah kenangan yang terus menghantuinya, kenangan tentang betapa kerasnya ibu berusaha memberi yang terbaik meski dengan segala keterbatasan, dan bagaimana akhirnya, kehidupan menuntut mereka untuk menghadapi dunia ini tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang. Adit menatap langit malam yang gelap. Beberapa bintang tampak bersinar jauh di atas sana, seperti sekeping harapan yang tak tampak jelas. Adit mengelus kepala Dina yang tertidur dengan tenang, dan meskipun hatinya terasa hampa, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Karena sekarang, hanya ada Dina, hanya ada mereka berdua. Meski masa depan terasa begitu gelap, kenangan tentang ibu mereka yang penuh kasih itu memberikan sedikit kekuatan. Adit berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi seperti ibu mereka, seorang pelindung, seorang yang tidak akan menyerah, meskipun dunia ini penuh dengan kebencian dan kesulitan. Dina yang masih terlelap tampaknya merasa aman di pelukan kakaknya, meskipun tidak pernah tahu betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh Adit. Dalam tidur yang nyenyak, Dina seolah menjadi satu-satunya alasan bagi Adit untuk terus berjuang. Adit menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa melepaskan Dina. Mereka akan tetap bersama. Mereka akan tetap bertahan. Pagi itu terasa seperti hari yang biasa. Adit dan Dina berjalan melewati jalanan yang kotor, mencari sisa makanan yang mungkin terjatuh dari pedagang atau orang yang lewat. Seperti biasa, Adit mencoba untuk tetap tenang dan menjaga Dina agar tidak terlalu khawatir. Dina yang masih kecil, tidak sepenuhnya mengerti bagaimana beratnya hidup mereka, tetapi Adit selalu berusaha untuk membuatnya merasa aman. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika mereka sedang memungut beberapa potong roti basi yang tergeletak di tanah, tiba-tiba seorang pedagang besar yang membawa gerobak sayuran melintas.
Pedagang itu menatap mereka dengan tajam, lalu berhenti sejenak. Wajahnya berubah marah. "Apa yang kalian lakukan?" "Mencuri." Adit terkejut mendengar tuduhan itu. Ia melangkah maju, mencoba untuk menjelaskan dengan tenang. "Tidak, kami tidak mencuri. Kami hanya mencari makanan." Namun, pedagang itu tidak peduli. Ia mulai berteriak lebih keras. "Jangan bohong. Kalian selalu seperti ini, mencuri dan merusak hidup orang lain." Adit merasa dadanya sesak. Mereka hanya berusaha bertahan hidup, mencari makanan untuk Dina. Tetapi kenapa orang-orang selalu melihat mereka dengan cara yang sama? Tidak ada yang pernah mencoba untuk memahami. Tidak ada yang peduli dengan kenyataan bahwa mereka hanya dua anak kecil yang terdampar tanpa perlindungan. Adit ingin berkata lebih banyak, untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mencuri, tetapi mulutnya terasa kering. Semuanya berputar begitu cepat. Tiba-tiba, pedagang itu mendorong Adit dengan keras, membuatnya hampir jatuh ke tanah. Dina yang melihat kakaknya terdorong, langsung menjerit ketakutan. Adit segera berusaha berdiri, merasa sangat kesal dan terluka. Tetapi pedagang itu tidak berhenti. Ia terus berteriak dan menarik lengan Dina. "Ini anak-anak pembohong. Mereka pantas mendapat pelajaran. Pencuri seperti kalian tidak bisa dibiarkan hidup begitu saja," kata pedagang itu dengan suara penuh kebencian. Adit merasa darahnya mendidih. Ia berusaha merebut Dina dari tangan pedagang itu, tetapi tubuhnya yang kecil terasa begitu lemah. Semua rasa marah dan frustrasi yang sudah lama terkumpul dalam dirinya meledak. "Kenapa kalian tidak mengerti?" teriak Adit. Suaranya penuh kesedihan. "Kami hanya lapar. Kami tidak mencuri. Kami hanya mencoba bertahan hidup." Tetapi tidak ada yang peduli. Orang-orang yang melintas hanya menatap tanpa empati. Beberapa dari mereka bahkan ikut berteriak, mendukung pedagang itu, sementara yang lain hanya memandang jijik. Adit merasa dunia ini begitu tidak adil. Semua yang ia inginkan hanyalah untuk bisa memberi Dina sedikit kebahagiaan, sedikit kenyamanan. Tetapi kenapa orang-orang begitu cepat menilai mereka hanya dari penampilan dan kondisi mereka yang miskin? Dina yang masih terpekur di depan pedagang itu, tiba-tiba berdiri. Dengan wajah bingung, ia melangkah mendekatkan dirinya pada Adit. Tangan kecilnya yang gemetar menggenggam tangan kakaknya, dan dengan suara polos yang terdengar sangat lirih, Dina berkata, "Kak, kita nggak nyuri, kita cuma lapar." Adit terdiam, terkejut. Dina yang masih sangat kecil, yang tidak sepenuhnya mengerti situasi ini, tiba-tiba mencoba membela mereka berdua. Suara Dina yang polos dan penuh kepercayaan itu membuat hati Adit terasa hancur. Dina, dengan segala kepolosannya, percaya sepenuhnya pada kakaknya. Ia tidak mengerti mengapa dunia bisa begitu kejam pada mereka. Tetapi ia tahu bahwa mereka tidak berbuat salah. Air mata mulai menggenang di mata Adit. Ia merasa hancur. Betapa besar cintanya pada Dina, betapa ia ingin melindunginya dari semua rasa sakit ini. Tapi kadang, dunia ini terasa begitu tidak adil. Adit berlutut, memeluk Dina erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak bisa menahan tangisnya. "Dina, maafkan kakak," bisiknya pelan. "Maafkan kakak karena tidak bisa membuatmu hidup dengan lebih baik." Dina hanya memandang kakaknya dengan mata yang penuh kepercayaan. Meskipun ia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia dan kakaknya selalu bersama, dan mereka akan selalu saling melindungi. Pedagang itu masih berdiri di sana, memandang mereka dengan jijik. Tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa lagi. Orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka hanya mengamati, tanpa berani mengganggu lebih jauh. Setelah beberapa saat, pedagang itu akhirnya pergi, meninggalkan Adit dan Dina yang masih duduk di jalanan. Semua yang terjadi begitu cepat, tetapi bagi Adit, itu adalah pukulan besar yang membuatnya merasa sangat terpuruk. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, Adit tahu satu hal, Dina masih ada di sisinya. Meskipun dunia ini penuh dengan kebencian dan ketidakadilan, Adit merasa ada satu hal yang masih bisa ia pegang, cinta dan kepercayaan Dina padanya. Adit menatap Dina yang masih berada dalam pelukannya, dan meskipun wajahnya basah oleh air mata,
Ada satu hal yang ia yakini, mereka tidak boleh menyerah. Karena meskipun dunia begitu kejam, mereka masih punya satu sama lain. Mereka harus terus berjalan bersama, bertahan untuk satu sama lain. Dina. Adit mengusap air mata adiknya yang mulai turun lagi. Kita harus kuat, ya? Kita harus bertahan. Dina hanya mengangguk, menatap kakaknya dengan mata penuh kasih. Ia mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu satu hal, selama ada Adit, ia tidak perlu takut. Malam itu, setelah insiden di pasar, Adit dan Dina kembali ke tempat mereka bersembunyi di antara sampah-sampah. Adit masih merasakan perasaan sakit di dadanya. Perasaan seolah dunia menilai mereka hanya dari keadaan mereka yang miskin dan terbuang. Namun, meskipun ia merasa hancur, Adit tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan. Dina yang masih kecil, tampaknya tidak sepenuhnya mengerti betapa besar luka yang dirasakan kakaknya. Namun, ia selalu berusaha menenangkan Adit dengan cara yang polos. Setelah insiden itu, ia tidak banyak berkata, hanya melingkarkan tangan kecilnya di sekitar lengan kakaknya saat mereka duduk bersama di bawah langit malam yang gelap. "Kak, kita tetap bisa bertahan, kan?" tanya Dina dengan suara lembut, seolah merasa bahwa ia perlu memastikan itu. Adit menatap wajah Dina yang penuh harapan. Meskipun dunia begitu keras pada mereka, melihat Dina yang masih begitu polos dan penuh kasih membuat hatinya sedikit lebih ringan. "Iya, Dina, kita akan bertahan. Kakak janji." Namun, meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan, Adit tahu bahwa tantangan besar masih menanti mereka. Setiap hari adalah perjuangan, dan mereka belum tahu dari mana bantuan akan datang, jika ada. Mereka terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir, mencari makanan, menghindari orang-orang yang memandang mereka dengan jijik, dan berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Namun, pada suatu hari yang tak terduga, perubahan kecil datang. Saat Adit sedang mencari beberapa sisa makanan di dekat tempat sampah yang biasanya ia lewati, seorang pria parubaya mendekatinya. Pria itu mengenakan jas lusuh, dengan ransel besar di punggungnya. Adit mengira pria itu seperti kebanyakan orang yang akan lewat begitu saja, tetapi pria itu berhenti di depannya. "Apa yang kamu cari, nak?" tanya pria itu dengan lembut. Meskipun ada kerutan di wajahnya, seolah ia bisa melihat kesulitan yang dialami Adit. Adit sedikit terkejut, namun ia menjawab dengan jujur. Kami hanya mencari makanan, Pak." Pria itu mengangguk pelan, lalu memperhatikan Adit sejenak. Adit merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Di dunia yang keras ini, orang seperti pria itu sangat jarang, seorang yang sepertinya peduli tanpa alasan tertentu. Setelah beberapa detik hening, pria itu membuka ranselnya dan mengeluarkan sepotong roti dan sebuah botol air mineral. "Ini untuk kamu dan adikmu," kata pria itu pelan, sambil menyerahkan makanan itu kepada Adit. "Aku tahu ini tidak banyak, tapi setidaknya kalian bisa makan dengan lebih baik malam ini." Adit menatap makanan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kejadian seperti ini begitu langka. Orang yang mau membantu mereka tanpa syarat. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kesendirian dan pengabaian, sehingga bahkan kebaikan sekecil itu terasa begitu besar. Terima kasih banyak, Pak," kata Adit dengan suara terbata-bata. Ia merasa sangat terharu. Pria itu tersenyum lembut. "Jangan terharu, nak. Dunia ini memang keras. Tapi ada orang-orang di luar sana yang peduli. Semoga ini bisa membantu kalian bertahan." Setelah memberikan bantuan itu, pria itu melanjutkan perjalanannya tanpa banyak bicara lagi. Adit hanya bisa menatap kepergian pria itu dengan perasaan yang campur aduk, antara terkejut, terharu, dan sedikit bingung. Kenapa ada orang yang mau membantu mereka? Apa yang membuat orang seperti itu peduli pada mereka yang sudah dianggap sebagai sampah masyarakat? Saat Adit kembali ke tempat mereka beristirahat, Dina menatapnya dengan penasaran. "Kak, itu dari siapa?" Adit menunjukkan roti dan air yang diberikan pria itu. "Dari seseorang yang baik hati, Dina. Ini kita bisa makan dengan lebih baik malam ini." Dina tersenyum bahagia,
Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, ia hanya tahu bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dimakan malam itu. Adit duduk di samping Dina dan mulai membagi roti itu dengan hati-hati, memastikan Dina mendapatkan bagian yang cukup. Mereka makan bersama, dengan kesederhanaan yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, meskipun mereka tetap hidup dalam kesulitan, ada perasaan yang berbeda dalam diri Adit. Kejadian itu mengingatkannya bahwa di dunia ini masih ada kebaikan, meskipun sangat jarang. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kebaikan itu memberi mereka sedikit harapan untuk terus bertahan. Kadang, harapan datang bukan dari perubahan besar, tetapi dari tindakan kecil yang tidak terduga, seperti potongan roti dan senyum seorang pria yang tak dikenalnya. Adit menyadari bahwa meskipun mereka hidup dalam kekurangan, selama mereka masih bersama, mereka akan selalu bisa bertahan. Tidak perlu menjadi kaya atau memiliki segala sesuatu untuk bahagia. Yang mereka butuhkan hanyalah satu sama lain. Suatu malam, setelah mereka selesai makan, Adit menatap langit yang dipenuhi bintang. Dina sudah tertidur di pangkuannya. Wajahnya tampak damai meski mereka masih berada di tempat yang jauh dari kata aman. Adit merasakan rasa syukur yang mendalam, meskipun hidup mereka masih penuh dengan tantangan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah, Dina, bisiknya, merapikan selimut kardus yang mereka gunakan untuk tidur. Selama kita bersama, kita akan bisa menghadapinya. Dina hanya mendengus pelan dalam tidurnya, seolah menyetujui kata-kata kakaknya. Adit menatap adiknya dengan penuh kasih sayang, merasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dunia ini mungkin keras, dan mereka mungkin tidak pernah punya apa-apa selain satu sama lain. Tetapi itu sudah cukup. Mereka tidak perlu banyak hal untuk bertahan hidup. Yang penting adalah mereka punya harapan, dan harapan itu tidak akan pernah padam selama mereka bersama. Selesai.